Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,50% ke angka 7.056. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen interim dan saat ini masih terlihat ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Sido. Sido hari ini ditutup bertahan di harga 740. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini Sido sudah naik lumayan tinggi. Sebelumnya trennya masih bergerak downtrend dan sempat turun mengetes harga 650. Dan pada saat mengatas support ini bisa kita lihat Sido mulai bangkit dan saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini memang belum terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, walaupun harga sudah berada di atas garis EMA 50, tapi karena candle hari ini masih candle doji, menurut saya ini masih belum terkonfirmasi break. Jadi bisa saja Sido false breakout dan turun minggu depan. Tapi memang masih menarik untuk dipantau. Karena secara tren saat ini Sido sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan secara tren. Jadi sebelumnya bergerak downtrend, saat ini mencoba untuk reversal trend. Dan untuk resisten terdekat bisa kita lihat di harga 750, sedangkan garis EMA 50 saat ini di 725. Dan garis MACD terlihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan hari ini kalau pemberita bahwa Sido akan bagi dividen interim sebesar 405 miliar. Untuk per sahamnya bisa kita lihat seharga 13,5 rupiah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat walaupun hari ini tidak naik dan turun, terlihat ada akumulasi. Sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, menurut saya saat ini Sido masih bisa di hold. Jadi patokannya di garis EMA 50, selama Sido masih kuat di atas garis EMA 50, teman-teman masih bisa hold terus dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar harga 800 selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan di atas target harga 800 ada resisten di EMA 150 di harga 810. Jadi apabila gagal break garis EMA 150, Sido menurut saya trennya belum akan bergerak trend. Jadi masih akan sideways dan bergerak di antara garis EMA 50 150 ini. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena ini belum terkonfirmasi break garis EMA 50, saya lihat Sido masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman baru mau entry, bisa tunggu di sekitar harga 725 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Elsa yang saat ini bisa kita lihat sudah naik mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 350. Jadi Elsa saat ini mencoba untuk break resisten kuat ini. Sebelumnya harga 350 bisa kita lihat beberapa kali dicoba ditembus Elsa, ternyata gagal break dan kembali turun ke garis EMA 150. Tapi sampai saat ini garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham Elsa. Dan saat ini apabila berhasil break, maka Elsa akan lanjut uptrend dengan target berikutnya di sekitar harga 370. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih ini terlihat ada akumulasi. Asing juga sama jika kita perhatikan satu minggu terakhir ini masih terus masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 320, bisa pantau pergerakan saham Elsa minggu depan. Apabila minggu depan ternyata masih gagal break garis resisten 350 ini, menurut saya masih bisa pertimbangkan untuk take profit dulu untuk lebih amannya. Atau teman-teman sudah beli di sekitar garis EMA 50 150 dan masih mau hold karena menganggap secara tren saat ini masih bagus, masih bisa hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebenarnya kami sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena sebelumnya sudah kami sarankan untuk entry di sekitar garis EMA 50 atau pada saat break harga 330. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, harus lebih disiplin apabila berhasil break harga 350 ini. Dengan target jangka pendek menurut saya di 360 sampai 370. Tapi harus sangat disiplin karena sebelumnya beberapa kali mencoba untuk break harga 350, gagal break dan Elsa masih bergerak turun. Jadi apabila ternyata ini berbalik arah, pertimbangkan untuk secepatnya take profit
atau cut loss apabila harga 350 terlewati. Selanjutnya saya juga update pergerakan saham BFIN. Bisa kita lihat hari ini BFIN naik 0,92% ke harga 1100. Tapi sama candle hari ini untuk BFIN juga menurut saya masih kurang bagus. Karena ini candle doji walaupun berada di atas garis EMA50 di harga 1095 ini belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada resisten EMA150 di harga 1130 yang harus ditembus saham ini. Apabila BFIN minggu depan berhasil break garis EMA 150, maka BFIN trennya akan mulai bergerak tren dan berpotensi lanjut naik ke harga 1200 sampai 1230. Tapi ingat, apabila ternyata gagal break, maka BFIN masih akan sideways dan turun kembali mengetes support psikologisnya di harga 1000. Dan bisa kita lihat hari ini naik hampir mendekati 1%, terlihat malah ada sedikit distribusi. Tapi asing 2 hari terakhir jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham BFIN. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya wait and see dulu. Karena jarak garis EMA50 150 lumayan dekat. Apabila teman-teman entry di sekitar garis EMA50 dan ternyata turun bawah garis EMA50, teman-teman akan loss. Jadi paling aman adalah tunggu BFIN berhasil naik di atas garis EMA150 baru teman-teman ikutan entry, atau tunggu kembali di sekitar harga 1000 sampai harga 1015 untuk entry-nya. Tapi BFIN menurut saya minggu depan masih layak untuk masuk watchlist. Karena apabila berhasil break, maka secara tren BFIN akan mulai bergerak uptrend kembali. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Selanjutnya saya akan analisa saham Tekim yang menurut saya secara tren juga masih bagus. Hari ini masih naik 1% lebih ke harga 7.675. Untuk tren jangka pendek memang terlihat mulai sideways karena Tekim dalam 1 bulan terakhir ini masih kesulitan untuk break resisten 7.800. Jadi beberapa kali bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 7.800, Tekim masih gagal break. Tapi pada saat turun mengetes garis EMA50 bisa kita lihat Tekim masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan garis EMA50 pun telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Jadi untuk tren jangka menengah Tekim menurut saya masih bagus trennya. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah maupun harga atas, saat ini menurut saya Tekim masih bisa di hold. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan bisa kita lihat di sini, kenaikan 1% lebih hari ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing hari ini terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Tekim minggu depan masih ada potensi untuk sideways dan naik mengetes harga 7.800. Jadi Tekim masih ada potensi untuk mengetes harga 7.800. Apabila teman-teman pantau pada saat mengetes resisten ini terlihat masih terus ada akumulasi, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk break 7.800 dan lanjut naik menuju target berikutnya di harga 8.000. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 7.500. Yang hari ini juga sempat didekati Tekim tapi masih bisa rebound kembali. Tapi cara tren Tekim saat ini masih sangat layak untuk di hold karena untuk tren jangka menengah Tekim masih bergerak uptrend.